biar kita termotivasi nih untuk kita terjun nih di dunia desain molding itu sendiri. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Kurniawan, dan di podcast kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber dari dunia industri itu sendiri. Perkenalkan, narasumber kita hari ini adalah Mas Jemi Nahrudin Pradana. Kita sambut. Ya Mas, selamat pagi Mas. Pagi. Ya, di hari ini kita akan membawakan sebuah podcast yang bertemakan tentang dunia industri di bidang desain molding itu sendiri. Mas Jemi ini sebagai desainer juga di bidang molding selama kurang lebih 5 tahun ya Mas, 5 tahun, Mas ya. 5 tahun. Dan di hari ini kita akan mengupas gimana sih caranya kita masuk ke dunia desain molding itu sendiri. Untuk Mas Jemi sendiri sudah berapa lama ya kayak di dunia desain molding itu sendiri, yang mungkin dari lulusan sekolah kali ya Mas? Iya, kalau lulusan sekolah saya dari Universitas Gunadarma, Ya. jurusan teknik mesin. Hmm. Kalau buat di dunia molding sendiri saya kurang lebih udah 5 tahunan. Oh, berarti udah lama juga ya Mas di Ya, dunia molding itu sendiri? Sudah lumayan lah, sudah lumayan. Terus gimana sih Mas perjalanan awal mulai itu Mas Jemi bisa masuk ke dunia molding itu sendiri? Apakah udah ada basicnya sendiri pas baru lulus dari kuliah itu? Apa emang baru merambah di dunia molding itu dari mulai masuk kerja Mas? Kalau di dunia molding saya dari pabrik ya, malah tahu dunia molding itu tersendiri gitu. Karena dari kampus pun nggak diajarin sebenarnya dunia molding gitu. Jadi terjun awal itu saya malah di assemblingnya molding itu tersebut gitu. Baru terjun ke dunia desain molding. Oh, berarti baru masuk ke dunia molding itu pas masuk ke dunia kerja ya Mas? Iya, baru tahunya itu. Terus untuk yang kita nih Mas yang masih awam ya tentang dunia desain molding itu, bisa nggak sih Mas kita masuk ke dunia molding itu? Apakah harus minimal berpendidikan S1 dulu? Apa misal kayak saya nih, misal saya kan cuma baru lulusan SMK ya Mas, bisa nggak sih Mas langsung lulus sekolah, wah saya langsung pengen kerja nih di bagian desain molding itu sendiri gitu? Sebenarnya bisa aja ya, cuman kita harus tahu baca gambarnya dulu. Itu basic dari awal dari desain molding itu ya kita harus bisa baca gambar gitu. Pertama itu. Terus kita harus mengenal softwarenya juga. Seperti yang biasa di pabrik yang digunakan itu AutoCAD dan NX gitu. Itu hanya dasarnya gitu. Jadi kita dasar awalnya juga kita harus bisa baca gambar. Oh, berarti untuk dasar-dasarnya sendiri itu kita harus memiliki ya bisa baca gambar dulu ya Mas, Iya. intinya ya. Bisa baca gambar, terus bisa habis itu setelah bisa baca gambar ya mungkin belajar softwarenya dulu. Iya, softwarenya. Mulai dari AutoCAD ya buat Iya, buat AutoCAD. 2D ya. Iya, buat 2D-nya. Buat sketch-nya. 2D. Terus kalau buat 3D-nya ya kayak di SolidWorks, kalau enggak ya di UGNX ya Mas. Terus kayak berarti kayak kita itu yang masih awam itu bisa ya Mas untuk masuk ke dunia desain molding? Bisa. Ya perlu belajar lagi aja biar bisa masuk ke dunia molding itu kita perlu belajar. Terus kayak kalau yang di sekarang nih Mas, yang sekarang Mas Jemi bekerja ini softwarenya pakai software apa ya Mas yang di PT Mas? Ya kalau di PT sekarang menggunakan hanya 2 aja. Kalau dari 2D-nya menggunakan AutoCAD dan 3D-nya menggunakan UGNX. Gitu. Selebihnya paling kalau misalkan kita mau melihat flow dari materialnya kita menggunakan Moldex. Gitu. Aslinya sulit nggak sih Mas kayak desain molding itu? Sebenarnya nggak sulit ya, tapi kita perlu belajar, harus baca gambarnya, kita harus tepat baca gambar itu. Ya dari situ aja kita baru bisa belajar dari awal buat desain. Untuk tantangannya sendiri Mas, yang kita desain molding itu? Tantangannya ya paling ya, kalau pengalaman saya paling main di surface. Itu surface lumayan agak susah karena kita ngelihat dari 3D-nya itu kadang face-nya itu nggak semuanya solid gitu loh. Jadi kita harus mengatur ulang dari awal lagi. Gitu. Untuk Masnya sendiri belajar service berapa lama ya untuk Mas Jemi? Wah lama surface tuh ya, bisa 1 tahun sampai 2 tahun itu baru bisa lancar lah ya. Gitu. Oh, berarti untuk kita sebagai pemula ini paling mungkin ke dunia molding itu baru terjunnya ke drafter dulu kali ya Mas, drafter dulu ya, bikin dari solidnya apa, bikin 2D-nya itu dari 3D-nya dulu ya berarti ya. Oh. Ya
Ya, kalau kita awal masuk kita harus memperkenalkan dulu apa itu molding gitu kan. Gitu. Berarti kayak untuk part-partnya sendiri di molding itu juga kita harus belajarnya harus ke assembly dulu. Iya, Berarti ya? assembling. Biasanya sih kalau kita mengenal part biasanya dari assembling dulu. Jadi kita tahu part ini, insert ini buat apa, terus core ini buat apa kayak gitu. Untuk selama ini pernah nggak mas kayak kejadian wah ini ternyata sulit nih molnya nih harus diapain ya kayak partnya ini bentuknya sulit nih mas Ya pernah ya seperti itu pernah ya. Cuman ya kita balik lagi, kita kalau misalkan yang seperti itu kita perlu waktu. Kita harus negosiasi waktunya juga gitu ke atasannya untuk bermain. Kalau biasanya sih yang pengalaman yang sering terjadi surface rusak ya, itu perlu waktu yang sangat lama gitu. Makanya kita kalau misalkan emang buat urgent segala macam, kalau udah permainan surface itu nggak bisa dikasih waktu yang sangat sebentar gitu. Oh berarti kalau main surface itu tetap harus ya namanya waktu itu mesti kalau dudet mah tetap ada ya mas, Iya. Dudetnya mesti ada. Tapi Iya. kan kalau main surface kan tergantung kan kayak kita kan, wah ini kayaknya dikasih waktu 2 hari kurang nih kan Iya, istilahnya kurang. kan. Nah dari situ kita bisa negosiasi waktunya. Mungkin ini ada partnya rusak, kita ngomong ke atasan kita gitu. Untuk kesalahannya sendiri pernah nggak mas kayak salah desain gitu? Wah kalau salah desain sih cukup ada ya, pasti ada ya, nggak mungkin nggak ya, namanya kita manusia pasti ada salahnya gitu kan. Benar. Ya balik lagi kita harus komunikasinya bagus. Komunikasi antar setiap section kita harus tahu bahwa kita misalkan ada kesalahan dari drawing atau dari apa gitu, kita harus langsung harus kasih tahu si section berikutnya gitu, bahwa ini desain ada keliruan gitu. Oh ya mas, maaf mas, ini kan tadi kelupaan ya. Kita kan tadi kan bahas tentang molding ya. Ya. Mungkin teman-teman kita kan juga belum tahu nih molding itu apa. Oh ya. Aslinya molding itu apa sih mas? Kalau molding itu kalau di dunia industri itu ya dia satu manufaktur yang membuat dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Dia itu dari bahan cair yang dipanaskan itu menjadi cetakan. Jadi sebenarnya molding itu cetakannya. Oh, molding itu maksudnya cetakannya itu Iya, sendiri ya. cetakannya itu sendiri gitu. Untuk jenis-jenis molding tahu nggak mas? Sampai kalau di sampai nih Oh, jenis molding kalau apa? molding di kita itu ada two-plate dan triplet. Biasanya seperti itu. Yang rata-rata digunakan ya two-plate dan triplet aja gitu. Kalau di bidang di perusahaan saya yang saya tekunin sekarang ya. Gitu. Terus saya untuk apa ya kan saya kan juga pernah tanya ya mas dengan desain molding yang lain untuk mendesain suatu molding itu katanya kan yang paling riskan kesalahannya itu ya mungkin bukan riskan sih kayak mungkin ada desain yang lupa juga ya mas kayak mereka itu ngomongnya itu hati-hati tentang shrinkage. Oh, iya, maksudnya shrinkage. shrinkage itu apa sih mas? Itu kan katanya kalau orang teman-teman desain tuh ngomongnya ini loh yang paling fatal jika Iya. terjadi kesalahan. Ya sebenarnya shrinkage itu kan dia kalau barang sudah jadi dia bakal ada penyusutan karena si material itu dipanaskan kan. Nah kita perlu shrinkage itu biar si ukurannya itu tetap utuh seperti yang kita mau gitu. Makanya kita butuhkan setiap sebelum desain itu kita harus memerlukan shrinkage itu. Berarti kalau shrinkage itu emang yang paling Iya, masalahnya. awal dari desain sebelum masuk ke 3D kita harus tahu dulu shrinkage ini dari material ini menggunakan material apa, kita dapat shrinkage-nya berapa, gitu, baru kita proses. Nah, ya. Terus kan tadi kan Mas Jimmy juga cerita tuh kalau pertama masuk ke pabriknya itu kan di training dulu kan katanya di assembling kan. Training di assembling. Terus untuk di training di assembling itu berarti sampai kan juga kan sekarang kan di desain ya istilahnya ya. Berarti sampai kan kayak bisa menghitung kan tuh kayak aslinya dari desain ke assembling itu mallnya itu sulit atau enggak sih mas buat ngassembling mallnya itu sendiri? Nah kalau rilis dari assembling ya sebenarnya kalau dari desain mungkin udah ada ukuran segala macam gitu ya. Cuman kalau udah di dunia di assembling gitu udah menyatukan si part-part tersebut gitu ya. Kita harus tahu ada yang serat atau enggak kayak model slider misalnya slider itu harus rilisnya kan bagus gitu kan. Jadi paling kita main kita cut lagi atau apa gitu seperti itu kayak di cut 0,1 atau berapa biar rilisnya dari slider itu bagus gitu. Ya. Diminum dulu mas. Iya siap terima kasih. Ya mas lanjut lagi mas. Berarti untuk yang untuk selama ini mas, sampean kan di desain ya mas.
pernah nggak sih Mas kayak nurunin drawing itu kayak tidak sinkron, misal harusnya mintanya ukuran 100 nih, ternyata pas di lapangan NG nih jadi ukuran 90 kah atau 95 kah? Oh pernah kayak gitu, pernah. Atau Pernah. mungkin- Biasanya terjadi kayak begitu tuh karena awal ada repair, awal dari mall itu ada repair atau dari customernya minta repair, tapi nggak diinformasikan ke section lain gitu. Jadi si antara drawing dan yang prosesnya itu nggak sinkron jadinya seperti itu. Rata-rata banyak yang seperti itu. Lah untuk mengatasinya sendiri Mas, apakah komunikasi itu penting? Iya, komunikasi sangat penting di dunia apapun ya, dunia pekerjaan apapun komunikasi nomor satu. Karena setiap session kan kita beda pemikiran segala macam kan, jadi kita harus komunikasinya bagus. Berarti untuk yang di dunia molding itu kan pertama emang komunikasi itu perlu ya Mas? Iya perlu komunikasi. Untuk Masnya kan kita kan customernya sendiri kan bukan di customer kayak assembling doang kan, mesti bukan Iya, kan? Mesti kan kita juga lari ke CNC lah, lari ke EDM, lari ke WRCAT juga kan mungkin Ada kan. milling juga kan, ada grinding juga gitu. Berarti untuk desain molding sendiri hitungannya, misal nih kayak saya nih baru masuk ke dunia molding nih, untuk belajarnya sendiri biar bisa bikin 3D-nya dulu lah Mas. Bikin 3D-nya, bikin parting line-nya kan istilahnya kan. Bikin 3D, bikin parting line-nya, terus lari ke 2D, bikin 2D detail, 2D assembling itu berapa lama ya Mas kira-kira? Estimasi aja deh. Estimasi ya, cuma buat belajar sebanyak itu ya. Balik lagi sebenarnya tergantung dari niat si orang tersebutnya. Dia niat belajarnya bagus apa enggak gitu. Kalau emang anak itu rajin dan emang semangatnya tinggi buat belajar, biasanya 1 tahun udah bisa semua sih. Berarti untuk 1 tahun itu udah Bisa waktu sih. yang cukup Iya, ya udah Mas cukup istilahnya gitu. Mas. Ya 6 bulan juga sebenarnya bisa sih kalau emang anak itu punya tekad yang sangat buat belajar sangat tinggi ya gitu. Buat 6 bulan juga sebenarnya sudah bisa, cuman mungkin belum bisa dilepas banget gitu. Masih dalam pengawasan lah ya dalam istilahnya pengawasan, ya. ya. Berarti untuk masuk ke dunia desain molding itu tidak perlu harus wah ini minimal masuk SS1 dulu nih, Iya. atau Enggak, harus bertitel istilahnya bertitel sarjana teknik dulu nih baru bisa masuk ke itu. Malah rata-rata yang sarjana teknik pun nggak diajarkan sebenarnya buat molding. Sebenarnya diajarin molding itu di dunia pekerjaan. Dunia malah pekerjaan gitu, itu sendiri ya. Berarti kan kita harus punya ya minimal basic, bisa baca drawing Bisa dulu baca kan. drawing, Bisa ya. baca drawing sama bisa ya dasar-dasaran dari softwarenya itu sendiri ya software Mas. sendiri, ya. Terus Mas ini yang terakhirnya Mas mungkin Ya. untuk pertemuan kali ini, untuk saran kalau enggak apa sih biar kita termotivasi nih untuk kita terjun nih di dunia desain molding itu sendiri. Oh, kalau buat motivasi ya buat rekan-rekan yang lain gitu ya. Perkembangan zaman sekarang kan udah makin maju nih ya. Iya, benar. Udah ada mobil listrik, Iya, mungkin mobil-mobil sekarang juga yang mungkinnya desainnya juga nggak cuma kotak gitu ya, udah ada lekukan-lekukan seperti itu gitu. Ya kita harus mengikuti dari perkembangan zaman itu. Kita mungkin lebih belajar lagi, lebih giat lagi belajar gitu ya. Kita juga jangan stuck di situ aja. Kalau bisa kita naikin level kita ke lebih tinggi lah gitu. Bukannya gimana ya? Karena kita kalau stuck di situ kita akan ketinggalan sama zaman sekarang gitu. Ya benar sekali. Ya mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai waktu ini dulu ya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada saran atau ada kritik bolehlah di share di kolom komentar kita untuk hari ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini udah selesai. Terima kasih untuk Mas Jembe sendiri sudah menjadi bintang tamu pada hari ini ya kan. Kembali lagi di podcast kita yang akan datang di lain waktu lagi. Selamat siang.